Halo teman-teman, balik lagi dengan saya di Crypto In. Selamat pagi teman-teman semua ya. Semoga hari ini luar biasa buat kita semua. Dan buat teman-teman di rumah yang dalam keadaan kurang enak badan atau dalam keadaan sakit, saya doain cepat sembuh teman-teman ya. Biar kita bisa trading dan trading bareng lagi. Dan tidak lupa juga yang sudah subscribe dan dukung channel ini, sehat dan sukses selalu buat kita semua. Oke, berita gembira datang dari peretas ya teman-teman ya. Teman-teman masih ingat nggak konten saya sekitar 5 hari yang lalu kalau peretasan 2016 ya yang terjadi di Bitfinex teman-teman ya, sekitar 3,6 triliun miliar dolar teman-teman ya. Ini diretas dan dalam dalam bentuk Bitcoin teman-teman ya. Ini yang ditakutkan market, jangan sampai dijual sama peretas itu ya. Dan akhirnya peretas itu tertangkap teman-teman ya. Tertangkap sekitar ya 3 hari kemarin ya. Jadi menurut saya ini lega teman-teman ya, karena otomatis ya barang bukti itu atau jumlah Bitcoin yang diretas itu kalau dalam peraturan Amerika Serikat itu pasti akan dimusnahkan teman-teman ya. Layaknya mungkin pencurian apa atau pengedaran narkoba dan lain-lain, itu semua barang bukti itu akan dilenyapkan, termasuk cryptocurrency ini teman-teman. Jadi ini akan menjadi pembakaran terbesar menurut saya teman-teman ya, untuk di Bitcoin sendiri. Langsung kita cek beritanya. Oke, di hari ini ya, diangkat dari YouTube Day, ini lucu banget teman-teman ya. Ini menurut saya nggak peduli dengan harga saat ini, yang penting ini dibakar dulu gitu loh teman-teman. Ini akan menjadi efek besar teman-teman ya. Entah ini politik atau seperti apa ya, tentunya politik untuk menaikkan cryptocurrency teman-teman ya. Tapi saya rasa sih ini artikel yang bagus ya. Oke, breaking news dari You Today. Pemerintah Amerika Serikat menyita cryptocurrency ya senilai 3,6 miliar dolar teman-teman ya, yang terkait dengan Bitfinex hack ya teman-teman. Pernah saya upload itu ya. Jadi Bitfinex ini salah satu platform ya teman-teman, salah satu platform exchange lah ya, besar ya. Waktu itu di 2016 dia dihack dan hacker ini keluar dari persembunyiannya untuk menjual Bitcoin ini 3,6 miliar ini 3,6 miliar dolar ini dalam bentuk Bitcoin teman-teman ya. Pas dia mau jual dia ketangkep ya. Bayangin kalau dia menjual waktu itu, sudah dam parah teman-teman ya. Oke, ini analisnya Alex Dovnya teman-teman. Departemen Kehakiman Amerika Serikat telah menyita kripto senilai 3,6 miliar dolar yang terkait dengan peretasan Bitfinex yang terkenal. Departemen Kehakiman Amerika Serikat DOJ ya telah menyita cryptocurrency senilai 3,6 miliar yang terkait dengan peretasan pertukaran mata uang Bitfinex tahun 2016 teman-teman, yang menandai penyitaan terkait kripto terbesar yang pernah ada. Menurut sebuah laporan oleh The Washington Post teman-teman ya, Ilya Liechtenstein ya, 34 tahun, ditangkap di New York oleh pihak berwenang bersama istrinya. Jadi ini sepasang suami istri teman-teman ya. Dan suaminya Heather Morgan 31 tahun setelah berkonspirasi untuk mencuci 119.754 koin yang dicuri dari platform perdagangan kripto yang populer. Gila ini teman-teman ya. Oke, Liechtenstein dan Morgan melakukan lebih dari 2.000 transaksi ilegal teman-teman ya. 2.000 transaksi ilegal untuk menutupi jejak mereka. Mereka akan membuat akun dengan identitas palsu ya. Tapi kalau di luar itu ya, merubah identitas itu sangat sulit teman-teman ya. Kalau di luar apalagi di balik bagian Eropa dan Amerika itu sangat susah. Kalau teman-teman sempat nonton film Who I Am ya, yang hacker itu untuk dia sudah menghack banyak sekali. Tapi kalau untuk merubah untuk merubah data diri itu sangat-sangat susah teman-teman ya, karena kita harus memasuki pemerintahan Jerman juga ya. Oke, menggunakan teknik chain shopping juga ya, dan menyetor dana ke pasar web gelap yang teduh seperti Alphabay, tapi tetap ketangkap juga teman-teman. Jadi hebat ya, menurut saya Amerika ini hebat teman-teman ya.
Setelah mendapatkan surat perintah penggeledahan, agen khusus dapat memperoleh akses ke akun penyimpanan cloud ya yang dioperasikan oleh Liechtenstein. Mereka menemukan file dengan kunci pribadi ke dompet terkait yang berisi dana haram atau dana curian ini, teman-teman. Wow, ini sangat-sangat bagus ya, teman-teman ya. Untung aja nggak dijual, teman-teman ya. Kedua tersangka diharapkan muncul di pengadilan pada hari Selasa untuk pertama kalinya. Gila ya. Dalam pernyataannya, Wakil Jaksa Agung Lisa O ya Monaco telah menekankan bahwa penjahat tidak akan dapat menyembunyikan hasil mereka dengan cryptocurrency. Jadi itulah kenapa saya bilang cryptocurrency itu aman, dan kenapa sih cryptocurrency itu menggunakan blockchain, teman-teman. Ya itu karena blockchain ini riwayatnya sampai mati nggak bisa dihapus gitu loh, teman-teman ya. Kecuali mereka mentransfernya ke Tornado ya. Tornado itu kayak terminal blockchain. Jadi ketika kita melempar atau mengirim hasil curian itu ke Tornado itu, teman-teman, Tornado apa gitu namanya ya, lupa saya. Intinya Tornado Cash apa Tornado apa. Jadi ketika kita mentransfer kripto kita, baik itu curian dan tidak curian, ke Tornado Cash itu, teman-teman, itu akan mempersulit orang mencarinya, teman-teman. Karena di situ akan digiling bener-bener sampai dompet itu bingung orang cari, kayak benang kusut lah seperti itu. Tetapi bukan berarti tidak bisa gitu loh, teman-teman ya. Cuma akan lebih ribet. Nah, untung juga, teman-teman, hasil curian ini nggak dikirim ke situ dulu untuk dicuci. Biasanya seperti itu. Yang terjadi di Bitmart kan waktu itu seperti itu ya. Pinter, jadi mereka buang ke situ, akhirnya sampai sekarang nggak bisa ditemukan lagi gitu loh, teman-teman ya. Berkat kerja keras penegak hukum, departemen ini sekali lagi menunjukkan bagaimana ia dapat dan akan mengikuti uang itu apapun bentuknya. Jadi mau dalam bentuk apapun, kalau masih berbicara blockchain ya. Jadi buat hacker-hacker yang mungkin nonton di sini ataupun calon-calon peretas ya yang mau uang instan, mau jadi pencuri ya, kalian nonton ini ya, kalian semoga tobat ya. Karena kalau kalian mau mencuri ya dalam bentuk blockchain ya, ketika pihak yang dirugikan itu melapor dan menganggap yang kalian lakukan itu serius ya, serius merugikan mereka, bisa dicari ya, kalian itu bisa ditemukan ya. Cuma ya pencurian-pencurian sekarang kan kecil-kecilan. Jadi kalau kita mau lapor polisi juga, kalau kita mau lapor ke ahli blockchain juga, pasti akan mengeluarkan biaya yang cukup besar. Jadi mungkin orang-orang malas lapor gitu loh. Tapi kalau dilapor seperti ini, teman-teman ya, bisa ditangkap mereka semua. Oke, pejabat federal berhasil menyita ya 94.000 koin, ini Bitcoin ya, teman-teman, yang berhubungan dengan peretasan terkenal itu, yang tetap menjadi salah satu pelanggaran keamanan paling mahal hingga saat ini ya. Ini peretasan termahal hingga saat ini, kedua Bitmart kemarin ya. Pekan lalu jumlah Bitcoin yang kira-kira sama ditransfer dari dompet cryptocurrency yang terkait dengan peretasan Bitfinex. Pihak berwenang menyita dana tersebut pada 31 Januari kemarin, teman-teman. Pada bulan November, pemerintah Amerika Serikat menerima lampu hijau ya, atau lampu hijau untuk menjual 56 juta hasil penipuan yang terkait dengan promotor utama BitConnect, Glenn Arko. Oke, jadi di sini teman-teman jelas ya. Ini edukasi juga buat haters, buat buat calon-calon hacker ya yang mulai belajar ngehack, belajar menipu orang ya. Mungkin kali ini kalau kalian menipu dalam jumlah kecil, orang masih diem ya. Tapi kalau kalian salah orang, salah target, yang kalian curi asetnya itu benar-benar orang yang gila ya, yang punya uang, yang mau mengkasuskan itu, kalian pasti ketangkep, bro. Pasti ketangkep ya. Jadi jangan anggap ini main-main, ini cryptocurrency. Itu kenapa saya bilang cryptocurrency itu sangat aman, teman-teman ya. Sangat aman. Beda halnya ya dengan bank. Maaf saja, bukan saya membandingkan blockchain lebih bagus dari sistem bank, bukan, teman-teman. Tapi sini saya akan memberikan perbedaan ya, perbedaan. Kalau bank memang bisa dicari juga, teman-teman. Tapi kalau kita lihat pengalaman yang terjadi saat ini, contoh nih, kita salah transfer. Kita transfer dari rekening BCA ke Mandiri ya. Kita transfer atas nama A. Tiba-tiba masuk salah nomor rekening dan masuk ke alamat ke nomor rekening orang yang salah. Ketika kita komplain, teman-teman, itu susah banget, teman-teman ya.
Ketika kita komplain susah banget, bahkan ya salah transfer ya sudah uang hilang gitu loh ya. Tapi kalau cryptocurrency teman-teman ya, kita salah transfer itu hilang-hilang teman-teman ya, hilang-hilang. Tapi kalau salah wallet, tapi kalau masih masuk di wallet yang benar, ini akan bisa dilacak gitu. Menurut saya seperti itu. Oke, kira-kira seperti ini dulu untuk pembukaan di hari ini, dia dari konten saya. Semoga ini bermanfaat. Doa saya seperti biasa sehat dan sukses selalu buat kita semua. Selamat pagi.